Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan kami sudah terhubung saat ini bersama dengan Bapak Arwani Pranajaya selaku Sekjen dari AAEI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Arwani, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Pak David. Senang bisa ketemu lagi Pak David nih. Menyapa pemirsa juga sekalian. Selamat sore semuanya. Baik, terima kasih Pak Arwani. Tampaknya kita sudah cukup lama tidak berdiskusi dan mereview perdagangan dalam satu harian. Pak Arwani, langsung saja Pak. Hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah Pak Arwani. Level 6.800 masih mampu dipertahankan. Catatan lainnya adalah indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini kembali menyentuh ke level all time high barunya di 6.874.351. Di tengah penantian data inflasi Amerika Serikat, bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini? Ya, kalau kita review beberapa minggu bahkan sebelum tutup tahun ya, memang sih kelihatan indeks itu mau menguat. Jadi ada batas resisten memang yang susah sekali ditembus pada saat itu 6.700 ya. Sangat sulit sekali untuk ditembus itu memang. Tapi sejak awal Februari berhasil ditembus ya dengan volume ya. Itu resisten yang sangat-sangat lama sekali untuk bisa di-break ke atas. Jadi stimulusnya sih sebenarnya datang dari kepercayaan investor sih ya. Bahwasannya satu, penanganan COVID ini on the track ya, satu gitu. Jadi respon dari pemerintah sangat cepat. Terus yang kedua adalah bahwasannya apa yang dikhawatirkan sebelumnya itu tentang tapering, memang di sana di Amerika Serikat maksudnya itu mulai berkurang ya pembelian untuk surat-surat berharganya. Tapi bukan berarti langsung di stop ya. Jadi masih ada confidence ya. Lalu yang bikin juga market optimis adalah market sih expect BI rate juga tidak dinaikkan. Dan terakhir hari ini setelah rilis pengumuman dari Central Bank kita, ternyata memang sesuai dengan ekspektasi pasar ya di 3,5% untuk BI rate seven days repo kita. Nah, dengan sesuai dengan ekspektasi market itulah makanya sebagian investor akhirnya take profit mungkin Fit. Jadi indeksnya ditutup melemah tipis ya, hari ini ditutupnya melemah tipis karena sudah inline dengan ekspektasi mereka untuk BI rate-nya juga. Itu mungkin. Baik, terkait dengan data inflasi Amerika Serikat, Pak Arwani, beberapa konsensus ini sudah mengeluarkan hasil dari surveinya, ada di angka 7,2% perkiraan, dan ini tertinggi dalam 40 tahun terakhir, dan ini merupakan data terakhir tampaknya bagi The Fed untuk mengambil kebijakan di Maret mendatang, apakah menaikkan suku bunga acuan atau tidak. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Ya, sejak 6,8% ya, terus ekspektasi jadi 7,2 itu benar-benar memang all time high ya untuk inflasi di Amerika Serikat. Sebenarnya bagi Fed sendiri sih pilihannya cukup sulit ya, dalam artian sangat terbatas gitu. Either naikin tingkat suku bunga di kuartal kedua tahun ini atau di semester kedua nanti, artinya bisa masuk ke kuartal keempat di tahun 2022 ya. Jadi peluangnya itu kalau mau cepat sih memang sih di kuartal kedua tahun ini ya. Jadi setelah after Maret mungkin masuk ke April ya, atau memang di second half ya, semester kedua nanti ya. Nah, yang dipertimbangkan itu gini Fit. Sebenarnya daya absorpsi ya, lapangan kerja di Amerika Serikat itu sudah hampir membaik secara signifikan gitu. Jadi lapangan kerja di sana tuh istilahnya tuh hampir mengalami improvement ya dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah,
Tapi kan dengan peningkatan lapangan kerja begitu, otomatis spending kan naik ya, apalagi setelah after COVID ini di sana. Nah, peningkatan spending inilah yang men-trigger, salah satunya ya, yang men-trigger angka inflasi yang terus menguat ya dalam beberapa waktu terakhir ini. Saya ngelihat sih peluangnya kalau tidak di kuartal kedua di tahun ini, kalau paling cepat ya, atau di semester kedua atau di kuartal keempat di tahun ini, Fed akan naikin tingkat suku bunga. Jangan lupa juga masih ada ruang bagi Fed sebenarnya sama dengan BI rate kita untuk naikin tingkat suku bunga mereka 3-4 kali ya, naikannya gitu. Baik, Pak Arwani, terkait data inflasi ini baru dirilis kalau untuk waktu Indonesia Barat mungkin Kamis dini hari tadi, dini hari nanti maksud saya. Nah ini Anda melihat esok arah indeks harga saham gabungan kemana nih Pak dengan koreksi tipis yang terjadi hari ini? Kalau beberapa skenario yang terbentuk inflasi lebih tinggi dari bulan sebelumnya atau lebih cenderung bergerak flat ini? Saya pikir untuk indeks ya sebagian nanti akan take profit dulu orang karena lagi-lagi saya katakan indeks saat ini kan biasanya quote unquote ya itu setelah mencapai all time high biasanya dia akan respect dalam ilmu technical, biasanya dia akan respect untuk pullback dulu ke bawah gitu, untuk konsolidasi dulu ke bawah. Baik, dari level support yang mungkin bisa diperhatikan Pak? Kalau saya lihat sih, saya lihat di ini saya di chart saya itu sekitar 6792 ya, Fit ya, 6792 sama 6740 itu support pertama, support kedua untuk indeks kita dalam jangka pendek ini. Oke, masih ada potensi pelemahan setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan kembali menembus ke all time high baru. Iya, karena terus terang aja sih yang ditunggu oleh investor kan sebenarnya kan hanya riset ya, karena BI rate udah expect gitu, jadi inline dengan ekspektasi market gitu. Baik, kalau kita lihat dari saham-saham yang menjadi penggerak bagi indeks harga saham gabungan, rotasi juga tampaknya terjadi, Pak Arwani, jika sebelumnya perbankan big cap dari BBRI, rotasi ke BCA begitu. Tampaknya hari ini diambil alih dari infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom yang mengalami penguatan di atas 4% ini. Bagaimana analisis Anda untuk Telkom dengan penguatan yang terjadi dan peluang untuk esok hari, Pak Arwani? Iya, terus terang sih kalau Telkom saya bilang sih udah menguat beberapa hari ya. Jadi saya bilang sih cenderung untuk take profit dulu untuk Telkom ya. Dan sementara untuk telco yang lain misalnya Indosat, upside-nya sudah mulai terbatas ya. Memang sih ada upside ya, tapi sangat tipis sekali untuk Indosat untuk bisa menguat juga. Telkom lebih cenderung untuk take profit ya. Lalu kemudian BCA setelah kemarin bikin all time high juga dia, maka orang hari ini realize ya untuk take profit juga. Mungkin shiftingnya untuk para investor kalau pengamatan saya adalah ke second liner ya, second liner yang baru publish riset ya. Jadi ambil contoh misalnya BTPS ya, Bank Tabungan Syariah ya, Bank Tabungan Apakah itu masuk ke dalam saham-saham pilihan Anda yang direkomendasikan Pak Arwani? Tapi nanti kita akan coba lihat ini untuk saham-saham pilihan yang direkomendasikan untuk esok, jangan dibocorkan terlebih dahulu. Tapi sebelum jeda, support dan resisten untuk Telkom Pak, 4460, take profit di level berapa? Singkat saja Pak. Sebentar, saya mesti cek dulu ya, sebentar. Ya. Telkom ini sebenarnya sudah cukup penguatannya udah cukup besar gitu. Di 4270 atasnya. Lalu kemudian bawahnya atasnya di 46 sih. Masih ada upside sih 46, sekitar 46. Ada Telkom yang hari ini mengalami penguatan signifikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia.